Ternyata orang ini yang menyarankan teks proklamasi cukup diteken oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Seperti apa ceritanya? Simak cerita menarik ini, mengutip buku Sejarah Nasional Indonesia 6, Republik Indonesia dari Proklamasi sampai Demokrasi Terpimpin, yang disusun Anhar Gonggong RZ Leirisa, Saleh Asad Jamhari, Susanto Zuhdi, Zulfikar Ghazali dan Sri Sufjiatiningsih. Setelah Bung Karno, Ahmad Subarjo dan Bung Hatta merumuskan naskah proklamasi, mereka segera menemui tokoh pemuda yang telah menunggu di serambi rumah Laksamana Maeda. Saat itu waktu menunjukkan pukul 4.30 waktu Jawa, menjelang subuh. Di serambi rumah, Bung Karno lalu mulai membuka pertemuan dengan membacakan rumusan naskah proklamasi yang masih merupakan konsep. Kepada mereka yang hadir, Bung Karno menyarankan agar bersama-sama menandatangani naskah proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Saran itu diperkuat oleh Bung Hatta dengan mengambil contoh kepada naskah Declaration of Independence Amerika Serikat. Usul itu ditentang oleh pihak pemuda yang tidak setuju ikut sertanya tokoh-tokoh golongan tua yang disebutnya sebagai budak-budak Jepang turut menandatangani naskah proklamasi. Namun demikian, kemudian salah seorang tokoh pemuda, Sukarni, mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi cukup 2 orang saja, yaitu Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dengan disetujuinya usul Sukarni itu oleh hadirin, Bung Karno kemudian meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah itu berdasarkan konsep tulisan tangan Soekarno disertai dengan perubahan-perubahan yang telah disetujui sebelumnya. Sayuti Melik pun segera mengetik naskah rumusan proklamasi itu. Ada 3 perubahan yang terdapat dalam naskah tersebut, yakni kata-kata tempo diganti menjadi tempo, wakil-wakil bangsa Indonesia, pada bagian akhir diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Demikian pula perubahan terjadi pada cara menulis tanggal, yaitu Jakarta 17/8/45 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45. Dengan perubahan tersebut, naskah yang sudah diketik segera ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta di rumah itu juga. Maka naskah proklamasi yang telah diketik itu bunyinya menjadi seperti ini. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia Soekarno, Hatta dengan tanda tangan Soekarno dan Hatta. Demikianlah pertemuan yang menghasilkan naskah proklamasi kemerdekaan itu berlangsung pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dini hari. Tulis buku Sejarah Nasional Indonesia 6, Republik Indonesia dari Proklamasi sampai Demokrasi Terpimpin, yang disusun Anhar Gonggong RZ Leirisa, Saleh Asad Jamhari, Susanto Zuhdi, Zulfikar Ghazali dan Sri Sufjiatiningsih. Menurut buku Sejarah Nasional Indonesia 6, Republik Indonesia dari Proklamasi sampai Demokrasi Terpimpin, kemudian muncul persoalan tentang bagaimana caranya naskah tersebut disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Sukarni melaporkan bahwa lapangan Ikada atau lapangan Ikatan Atletik Jakarta di sudut tenggara lapangan Monumen Nasional telah dipersiapkan bagi berkumpulnya masyarakat Jakarta untuk mendengarkan pembacaan naskah proklamasi. Tapi Bung Karno menganggap lapangan Ikada adalah salah satu lapangan umum yang bisa menimbulkan bentrokan antara rakyat dengan pihak militer Jepang. Karena itu ia mengusulkan supaya upacara proklamasi dilakukan di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Usul itu disetujui dan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung di tempat itu pada Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 waktu Indonesia Barat di tengah-tengah bulan puasa.